Istri yang dulunya berjanji sehidup semati, bersumpah setia sepanjang masa, tapi hanya dapat berkata, selamat tinggal kakanda tercinta, kesetiaanku hanya cukup sekian saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Perjalanan manusia setelah kematian. Ketika malaikat maut datang, badan pun sudah mulai cekang, pucat kaku tanpa bergerak, denyut jantung pun terdiam tak berdetak, mata terpejam tanpa menatap apa-apa, kapas putih pun mulai merasuk menusuk ke seluruh anggota yang ada. Di saat itulah semua yang kita miliki, baikkah itu yang dapat membahagiakan ataupun yang dapat mencelakakan, semua akan kita tinggalkan. Istri yang dulunya berjanji sehidup semati, bersumpah setia sepanjang masa, tapi hanya dapat berkata, selamat tinggal kakanda tercinta, kesetiaanku hanya cukup sekian saja. Anak yang dulunya dapat membahagiakan kita di kala suka maupun duka. Sanak saudara yang dulunya menjadi pelipur lana di saat kita membutuhkan mereka. Harta yang dulunya dapat membuat kita disegani dan terkenal di kalangan masyarakat. Pangkat dan jabatan yang dulunya dapat membuat kita berkuasa dan berbuat apa saja, itu semua pasti akan kita tinggalkan. Sekalipun enggan untuk meninggalkannya, yang namun dia pasti akan kita tinggalkan. Para pendengar yang Allah muliakan, pada waktu itulah kita akan menjawab setiap pertanyaan yang mesti kita jawab yang datangnya dari malaikat. Pada waktu itu pula, tubuh yang dulunya begitu cantik dan indah membuat orang terpana dan terpesona dengan bujuk rayunya, sedikit demi sedikit akan membusuk dan habis dimakan ulat dan belatung. Setelah itu berlanjut dan berlalu dengan masa yang tak menentu. Kiamat pun datang. Semua peristiwa yang tak pernah terjadi akan terjadi. Pada waktu itulah tiada bermanfaat lagi harta dan anak bagi kita. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 yang bunyinya, Al-yawma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tiada lagi bermanfaat harta dan anak. Malapetaka pun datang silih berganti, penyesalan pun datang tanpa arti, pengharapan sangat ingin hidup kembali untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah diperbuat diri. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Sampailah kita pada padang mahsyar, yang dimana kita semua dikumpulkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Maka tinggallah dua tempat yang menjadi pilihan bagi kita. Apakah syurga dengan segala kenikmatan yang tiada habis-habisnya, ataupun neraka dengan segala siksaan yang tiada terhingga. Maka oleh karena itu, pikirkan dan renungkanlah dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dan ingatlah akan mati, karena mati pasti akan datang yang tak dapat kita prediksikan. Mari kita pergunakan tubuh ini pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tubuh kita ibaratkan kendaraan. Apabila kita berjalan pada jalan sebenarnya, insya Allah kita akan selamat untuk selama-lamanya. Tapi bila kita berjalan pada jalan yang salah, jelas musibah akan datang di depan mata. Maka berhati-hatilah dengan dunia yang penuh dengan pesona fata morgana. Tak apalah hina di sisi insan, asalkan mulia di sisi Tuhan. Tak masalah empedu yang kita rasakan di dunia,
asalkan di akhirat kita akan merasakan manisnya madu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.